Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah hari ini kita mau bersuka cita, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya! Semuanya bersorak-sorai bagi Allah kita. Sebab Dia lahir untuk kita semuanya. Dia mati bahkan bangkit bagi kita semuanya. Haleluya! Kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja.
memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan. Haleluya, terima kasih Roh. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan kita, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Tepuk tangan panjang bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja di atas segala raja, Tuhan yang memberikan kemenangan. Sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya.
kita siapkan hati kita. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya ketika Engkau menempatkan kami di sebuah kota, di sebuah wilayah, di sebuah daerah, Engkau meminta kami untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Dan saat ini Indonesia secara serentak mengadakan pilkada, baik sebelum masa kampanye maupun setelah pilkada. Tuhan sendiri juga akan jaga supaya persatuan itu tetap ada. Pilihan kami boleh berbeda-beda, partai yang diikuti pun boleh berbeda. Tapi sekali terpilih, biarlah kami boleh kembali bersatu. Karena dengan persatuan itulah Indonesia bisa maju. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan keamanan. Biarlah petugas keamanan, baik TNI maupun Polri, boleh menjaga wilayah Indonesia supaya tetap damai dan masyarakat bisa bekerja, berusaha dengan nyaman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia
sore buat Allah kita yang terbaik. Haleluya. Merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Percaya Dia ada dalam setiap musim hidup kita. Sekali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Mari saat ini kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan lebih lagi. Haleluya, Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh beribadah. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami, sehingga dalam ibadah ini Engkau akan memberikan kami hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan firmankan. Kami butuh hikmat-Mu Tuhan, karena kami tahu kami terbatas dalam menganalisa hidup ini, apalagi membenahi hidup kami. Tolong kami, cerahkan hikmat daripada Engkau pada pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengenal betul apa yang Tuhan maui dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Matius pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 2, ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu perayaan akan memiliki dampak positif dan bisa luar biasa, bukanlah terletak pada perayaan itu, melainkan sikap dari orang-orang yang merayakan perayaan itu. Sekali lagi, suatu perayaan akan memiliki dampak yang positif dan juga bisa luar biasa, bukanlah terletak pada perayaannya, tapi pada sikap orang yang merayakan perayaan tersebut. Contoh, misalnya dalam perayaan ulang tahun. Ulang tahun itu akan menjadi suatu ulang tahun yang berbahagia, yang sangat-sangat membuat orang terkesan dan bersuka cita di dalamnya, jikalau orang-orang yang datang dan juga orang yang merayakan ulang tahun itu punya wajah yang sukacita. Mereka sukacita, tersenyum satu dengan yang lain, mereka saling berbagi. Nah, itu perayaan itu luar biasa, mereka bisa nikmati. Tapi kalau sudah datang dengan murung, ya, ditambah lagi yang ulang tahun juga mukanya cemberut, saudara, itu bukan perayaan ulang tahun, itu uji nyali, saudara. Dan saya percaya kalau udah acara seperti itu sudah nggak nyaman lagi. Nah, demikian juga dengan Natal. Saudara, apakah sungguh-sungguh selama kita merayakan Natal sekian tahun ini, kita punya sikap yang benar di dalamnya? Kita bersyukur, saudara, bahwa bangsa kita, negara kita, mengizinkan ada 4 perayaan besar umat Kristen. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian, yang ketiga adalah kebangkitan, yang keempat adalah kenaikan. Dan yang kita tunggu nanti yang kelima adalah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. 4 perayaan besar ini negara izinkan dan kita bersyukur kita bisa merayakannya. Cuma yang jadi pertanyaan, sudahkah kita merayakan itu dengan sikap yang benar? Nah, saudara, hari ini kita dalam bulan-bulan perayaan Natal, ya, kita sudah tadi baca dalam Matius pasal 2. Nah, saya temukan dalam pasal ini ada 4 sikap tokoh di dalam ini yang menyikapi Natal itu dengan berbeda-beda. Dan saya percaya 4 sikap ini juga menggambarkan sikap anak-anak Tuhan dalam merayakan Natal sampai hari ini. Yang pertama, kita lihat dari sikap Maria. Mari buka Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Kita akan lihat sikap yang pertama adalah dari seorang Maria dalam menghadapi perayaan Natal atau kelahiran Kristus. Lukas 1 pada ayat yang ke-38 dikatakan di sana, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kalau saudara baca pada ayat-ayat sebelumnya, ini adalah percakapan malaikat Gabriel berbicara kepada Maria. Malaikat itu berkata bahwa roh Tuhan akan turun atasmu dan engkau akan mengandung, dan itu adalah Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Berikan dia nama Yesus. Maria waktu terima mandat itu, Bapak Ibu, itu bukan lagi terhipnotis. Dia sadar betul kalau dia hamil belum nikah, dia akan menghadapi risiko yang besar. Dia akan dianggap sebagai wanita najis.
ya, akan dikucilkan dan bisa dirajam. Karena kalau peraturan Yahudi ada seorang wanita kedapatan berzina, ya, tidak jelas suaminya, itu bisa dirajam, saudara. Nah saudara, Maria ini bukanlah wanita sembarangan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55, dia adalah wanita yang dekat dengan Tuhan. Ayat 46 sampai 55 itu adalah mazmurnya Maria kepada Tuhan. Lihat dari kata-kata mazmur pujian dia ke Tuhan, itu luar biasa. Saudara tuh gini Bapak Ibu ya, saya kadang-kadang kalau lihat orang dekat dengan Tuhan atau tidak, saya perhatikan waktu dia nyembah. Kalau dia nyembahnya itu enak, dia bermazmur bukan cuma sekedar berbahasa roh ya, dia bermazmur. Itu berarti orang itu memang sudah terbiasa nyembah Tuhan. Kata-katanya itu bagus. Saya punya teman dulu ada yang seperti itu, dia nyembah, bermazmur, luar biasa saudara. Memang dia dekat dengan Tuhan. Tapi kalau nggak begitu dekat dengan Tuhan, ya paling cuman glory, glory, haleluya, haleluya. Cuman itu 1 jam saudara. Nah, Maria kalau saudara baca, ini dia menyembah bermazmur bagi Tuhan. Berarti ini orang dekat dengan Tuhan. Seorang yang dikenal rohani pada waktu itu, kok bisa-bisa hamil? Dan saya yakin di dalam benaknya Maria pasti dia akan berpikir, nanti bagaimana dengan Yusuf tunanganku? Apa nanti yang aku bisa jelaskan ke dia? Dan ternyata betul saudara ya, kalau saudara baca dalam Matius 2 itu sempat, dalam kitab Matius itu bahwa sempat Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam. Jadi waktu Maria terima mandat ini saudara, ini bukan lagi terhipnotis. Dia tahu betul ada risiko di dalamnya. Tapi dia berkata apa? Jadilah kehendakmu. Karena aku adalah seorang hamba Tuhan. Poin pertama kita dapatkan di sini. Maria dalam menyikapi kedatangan Tuhan atau kelahiran Kristus, dia lakukan komitmen. Natal bagi Maria adalah komitmen. Saudara, kalau kita sering mendengar kata komitmen, pertanyaannya, komitmen itu apa? Dari sekian banyak definisi yang orang buat tentang komitmen, saya senang dengan apa yang Alkitab tulis tentang definisi itu. Mari buka di dalam Mazmur pasal 15. Mazmur pasal 15. Di sini ada satu arti atau definisi bagus tentang komitmen. Mazmur pasal 15. Saya baca dulu ayat 1. Dikatakan di sana, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus? Waktu itu Daud bertanya pada Tuhan, Tuhan, kira-kira orang yang berkenan, yang layak boleh dekat dengan Engkau, itu seperti apa cirinya? Daud bertanya. Akhirnya Tuhan menjawab ciri-ciri orang yang layak dekat dengan Tuhan, itu mulai dari ayat yang kedua. Dikatakan di sana, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Komitmen itu ayat 4c. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Itulah komitmen. Tetap lakukan firman Allah. Sekalipun ada resiko berat yang harus dihadapi, itu komitmen. Jujur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesulitan kita bertumbuh di dalam Tuhan adalah kita tidak siap menerima rasa sakit dari firman perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Nanti Pak, kalau nanti saya terjadi begini-begini gimana? Kita nggak siap terima salib itu saudara. Makanya tidak heran kita ya begini-begini saja kerohanian kita. Maria tahu betul bahwa ada risiko berat yang akan dia terima tatkala nanti dia hamil di luar nikah. Tapi dia berkata, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Maria menyikapi Natal dengan komitmen. Seperti tema kita bulan ini, ya Christmas gift. Ya. Inilah hadiah yang diberikan Maria kepada Tuhan, yaitu komitmen. Ya. Saudara, saya pernah baca satu buku, bagaimana dulu kekristenan di Korea, itu mengalami didikan yang keras, saudara. Ada satu penjara, ini penjara yang agak yang kumal, saudara ya, dan anak-anak Tuhan yang percaya Kristus dimasukkan di sana. Ya, cuma saya lupa itu tahun berapa. Nah, di situ ada pendeta. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang juga adakan ibadah di penjara itu. Sekalipun mereka kalau ibadah mereka pasti akan disiksa. Nah, pernah terjadi saudara, satu saat pagi pendeta khotbah seperti biasa.
jemaat di depan. Waktu dia nyampaikan firman Tuhan, 3 orang tentara masuk, lalu tonjok mukanya, dias. Lalu tendang perutnya, bas. Lalu diludahi sampai, bas. Pokoknya disiksa, begitu jatuh tuh pendeta, diinjak-injak saudara. Sampai bajunya ditarik, dipukul segala macam begitu. Sampai pingsan. Semua jemaat tidak berbuat apa-apa dan tidak ada yang bela itu pendeta. Jemaat hanya terdiam saja. Karena mereka sudah melihat pemandangan seperti itu hampir setiap hari. Setelah 3 tentara itu puas menyiksa itu pendeta, dia tendang lagi itu perut pendeta, saudara, lalu mereka keluar. Mereka sempat berkata, jangan lagi bawa nama Yesusmu itu di sini. Terus mereka keluar. Jemaat hanya melihat si pendeta pingsan gitu, saudara, tertelungkup di depan mereka. Lalu berapa menit kemudian pendeta itu mulai sadar. Dia mulai duduk, ya. Dia pelan-pelan merangkak ngambil bajunya tadi yang ditarik itu. Lalu dia lap ludah dari prajurit itu yang di mukanya. Dia lap, dia pelan-pelan berdiri, pakai bajunya. Lalu dia pelan-pelan ngambil Alkitab tadi yang ditendang itu prajurit. Dia kembali buka Alkitab dan berdiri, lalu dia berkata, mari kita lanjutkan firman Tuhan. Itu komitmen. Saya waktu baca kisah itu, saya katakan itulah Kristen yang asli. Siap terima risiko apapun, asal itu menyenangkan hati Tuhan. Saya berharap sikap seperti ini ada pada kita. Kalau tidak ada yang seperti itu, saudara, maka kekristenan akan mati, Bapak Ibu. Nah, ini sikap yang pertama yang Maria lakukan bagi Tuhan. Bahwa pada saat dia terima mandat itu, dia berkata, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Bagi Maria, Natal adalah komitmen. Itu yang pertama. Yang kedua, mari buka-buka di dalam Matius pasal 2. Matius pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita lihat sini tokoh yang kedua, yaitu adalah orang Majus. Matius 2 ayat 1 sampai 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lompat ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sikap kedua yang kita lihat di sini adalah dari orang Majus. Orang Majus ini adalah kaum astronomi yang melihat masalah perbintangan. Mereka sudah tahu ada tokoh besar yang lahir dan tandanya ada bintang yang menyertainya. Nah, karena mereka berpikir bahwa ini adalah orang besar, raja, orang yang diagungkan, makanya mereka pergi ke Herodes. Karena dipikir mungkin lahir dari keluarga kerajaan. Nah, ternyata begitu sampai di Herodes, Herodes bingung karena istrinya tidak ada yang hamil. Lalu akhirnya berpikir, wah ini berarti bukan di sini. Nah, bayangan mereka pertama adalah keluarga kerajaan. Ternyata tidak. Ya. Akhirnya mereka ikuti lagi karena bintang itu mulai bergerak. Dan akhirnya sampailah di tempat, di kandang di mana Maria dan Yusuf dan bayi Kristus ada di sana. Saudara, pada waktu mereka berhadapan dengan Herodes dan ternyata mereka tidak membayangkan bahwa ternyata bayi itu tidak ada di situ. Ya. Saya percaya kalau kita sebagai orang Majus pasti kita akan berpikir, loh kok nggak di sini? Lalu akhirnya mereka itu lagi bintang itu, saudara. Dan ternyata menuju satu kandang yang jauh dari harapan. Ya sudah jelas kandang hewan itu tidak ada yang bagus, saudara ya. Nah begitu mereka sampai di kandang itu, saudara, mereka tidak bilang begini, yalah ternyata orang miskin, gembel rupanya. Cuma tukang kayu, tempatnya pun juga busuk, bau lagi. Udahlah kita kasih aja lah berapa aja lah, nggak ada. Ternyata tidak.
Mereka begitu melihat keluarga ini, mereka menyembah. Mereka tetap menyembah di kandang yang bau itu. Mereka tetap berikan persembahan terbaik yang mereka sudah siapkan dari rumah. Mereka sudah berikan itu. Dan yang luar biasa, mereka ikuti kata malaikat, tidak kembali ke Herodes. Lihat di sini saudara ya. Orang Majus berhadapan dengan sesuatu yang jauh dari apa yang mereka bayangkan dan harapkan. Karena mereka semula berpikir kalau ini orang besar, nanti ada di kerajaan, kita nanti bisa istirahat di sana, bisa dikasih kamar yang bagus, dilayani dengan banyak pelayan yang enak, makanan yang enak. Ternyata jauh dari harapan. Ini kandang. Tapi lihat, mereka tetap memberikan yang terbaik. Mereka tetap menyembah dan mereka tetap menuruti apa kata malaikat Tuhan. Saudara, coba cek selama ini saudara merayakan Natal tiap tahunnya. Atau mungkin dalam tahun inilah. Apakah yang saudara harapkan saudara dapatkan? Berapa banyak yang saudara harapkan jauh ya, dan tidak pernah terjadi. Yang saudara bayangkan, saudara sudah planning ternyata enggak terjadi. Yang jadi pertanyaan, apakah engkau tetap menyembah Tuhan? Apakah engkau tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Lalu yang ketiga, apakah engkau tetap perhatikan perintah Tuhan? Saudara yang tahu. Orang Majus ini memberikan persembahan ke Tuhan. Ya, dia tetap memberikan yang terbaik. Dia tetap mendengarkan apa kata malaikat Tuhan. Ya, sekalipun yang ia lihat, yang ia harapkan tidak terjadi. Ini persembahannya orang Majus. Saudara jujur, ya saya banyak melayani anak-anak Tuhan yang mundur dari pelayanan lah, mundur dari gereja lah, karena mereka berkata, untuk apa doa Pak? Ya sama aja juga. Ya, kita mati-matian doa puasa, kemarin saya ke Bukit Doa ini ternyata juga Tuhan tidak jawab kok. Ya, ternyata Tuhan itu juga kayaknya benci lihat saya. Banyak yang seperti itu dan akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Saudara, saya pernah diberkati ada satu kisah, mungkin juga saudara sudah tahu, ya, tentang masalah lukisan Da Vinci Code, ya, tentang lukisan perjamuan terakhir itu saudara. Itu rupanya ada kisah yang bagus sana. Ya. Jadi pelukisnya itu Leonardo da Vinci. Jadi waktu Leonardo melukis ini, perjamuan terakhir itu, Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya, itu rupanya punya kisah yang luar biasa. Dia melukis itu saudara nggak sembarang lukis. Dia harus ada inspirasi dulu baru dia melukis. Nah, semua murid-murid Tuhan sudah selesai, wajahnya segala macam. Yang tinggal itu ada 2 gambar di sana, yaitu gambar Yesus dan gambar Yudas. Dia bergumul, kira-kira siapa yang mau dipanggil ke studionya dia untuk digambar bagus di situ. Nah, dia bergumul untuk mencari gambar Yesus itu, kira-kira tokoh yang seperti apa. Nah, akhirnya di kota di mana Leonardo tinggal pada waktu itu ada satu pendeta yang memang terkenal di sana, cuma saya tidak tahu namanya. Ya. Pendeta itu terkenal memang bagus, pelayanannya bagus, orangnya ramah dan sangat baik dalam pelayanan, dipanggillah ke studio. Lalu akhirnya didudukkan oleh Leonardo dan Leonardo menyiapkan kanvas dan mulai melukis. Dan selesailah gambar Yesus. Nah, sekarang mencari penokohan untuk gambarnya Yudas. Ya. Leonardo itu bergumul saudara. Tampang pengkhianat itu gimana ya? Ya. Dia cari-cari ke pasar, ke penjara, masuk-masuk gorong-gorong apa masuk juga apa lorong-lorong kota saudara ya, tempat-tempat yang parah-parah dan ternyata tidak temukan tampang pengkhianat di sana. Bahkan sampai dia jumpai ada penjahat yang paling keras di situ juga tampangnya nggak kelihatan tampang pengkhianat. Jadi sempat lukisan itu terbengkalai saudara beberapa tahun. Sampai satu saat Leonardo saudara dia berjalan waktu itu lewati satu lorong kota dan dia ketemu ada seorang bapak lagi pegang botol arak sepertinya, minuman keras dan mabuk saudara. Dan wajahnya itu kelihatan, inilah tampang pengkhianat. Jadi wajahnya nggak karu-karuan saudara dan bajunya udah nggak karu-karuan juga. Ya, seperti gembel begitu. Lalu akhirnya didekatilah bapak itu, negosiasi harga, bapak itu oke, dibawalah ke studionya Leonardo da Vinci. Nah begitu Leonardo siapkan kanvas, bapak ini menangis saudara. Leonardo heran, lalu bertanya, kenapa bapak menangis? Lalu bapak itu berkata,
Beberapa tahun yang lalu, Anda minta untuk digambar sebagai tokoh Yesus. Dan saat ini saya juga digambar sebagai tokoh Yudas. Itu kisah nyata, saudara. Ternyata dialah dulu hamba Tuhan itu. Dalam waktu beberapa tahun, saudara, dia pernah kecewa dengan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan dan berkata tidak ada Tuhan-Tuhanan. Saudara, saya tahu memang kita berharap yang baik dari Tuhan. Seperti yang kita doakan. Tapi harus juga kita sadari bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang kita pikir baik itu tidak terjadi. Malah di luar dari apa yang kita harapkan. Tapi ingat, tidak selamanya itu saudara harus pandang sebagai hal yang buruk. Ya. Ingat, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Roma 8:28 dikatakan. Sekalipun itu mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Ingat, Tuhan pun turut bekerja di sana. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi saudara, bagi orang Majus, Natal adalah tetap memberikan yang terbaik pada Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Dan tetap mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Sekalipun apa yang ia lihat dan bayangkan, ia tidak dapatkan. Mereka semula berpikir akan dapatkan tempat yang bagus. Ternyata apa? Kandang. Tapi mereka tetap menyembah. Persembahan yang terbaik diberikan. Dan mereka dengarkan apa kata malaikat Tuhan. Itu sikap yang kedua yang kita dapatkan pada waktu dulu. 2020 tahun yang lalu pada waktu Tuhan datang ke dunia. Sikap yang ketiga, mari buka di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ini adalah sikap ahli Taurat. Matius 2 ayat 4 sampai 6. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Begitu Herodes mendengar orang Majus mencari berita tentang tokoh yang besar ini, ya. Lalu akhirnya Herodes tanya kepada ahli Taurat, apa betul ada Mesias yang akan lahir? Dan ternyata ahli Taurat ini bisa menjelaskan semua secara detail dan itu sudah tertulis. Tapi anehnya ahli Taurat ini tidak pergi mengunjungi bayi Yesus itu. Mereka tahu firman tapi gak peduli akan firman itu dan kebenarannya. Seharusnya mereka lah yang menggiring umat untuk datang ke kandang itu. Tapi mereka gak mau tahu. Sekalipun mereka sudah tahu. Dan ini banyak kita temukan juga di anak-anak Tuhan. Natal tiap tahun dilakukan, tapi dia masa bodoh aja. Ini adalah sikap yang ketiga yang kita temukan adalah sekalipun tahu firman Tuhan, sekalipun tahu Yesus, tapi cuek dan tidak peduli akan kebenaran itu sendiri. Mungkin kita berkata, wah saya sih mengasihi Tuhan Pak, saya mencintai Tuhan Pak. Yang jadi pertanyaan, betulkah Anda mencintai dan mengasihi Tuhan? Cara ngujinya ada 3 pertanyaan saja, saudara. Ya, kalau cuma ngomong saya mengasihi Tuhan, ya semua juga berkata saya mengasihi Tuhan. Tapi ingat, itu bukan cuma sekedar ucapan yang dinilai, tapi adalah tindakan yang nyata. Ada 3 pertanyaan untuk mengecek kita ini sudah mengasihi Tuhan atau tidak. Yang pertama, berapa banyak waktu yang Anda berikan untuk intim dengan Tuhan tiap hari? Berapa banyak waktu yang Anda berikan untuk intim dengan Tuhan tiap hari? Kita dalam satu hari ada 24 jam. Adakah 1 jam di situ untuk Tuhan? Ya. Omong kosonglah kita berkata, saya mengasihi Tuhan, tapi waktu saja kita nggak bisa berikan ke Tuhan. Pertanyaan yang kedua, berapa banyak sifat dan karakter jelek Anda yang sudah Anda buang selama Anda jadi anak Tuhan? Lihat, saudara sudah berapa tahun jadi anak Tuhan? Nah, berapa banyak sifat dan karakter jelekmu yang sudah engkau buang selama engkau jadi anak Tuhan? Apakah sudah berkurang banyak atau jumlahnya masih itu-itu juga sejak dulu saudara belum jadi anak Tuhan sampai saudara jadi anak Tuhan? Saudara yang tahu. Pertanyaan yang ketiga. Apakah ada keinginan kuat untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama? Ini tuh koreksi kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Adakah keinginan kuat untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama?
Perhatikan kasus perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Begitu ketemu dengan Tuhan, berubah itu wanita. Akhirnya dia pergi ke kota, panggil orang-orang untuk berjumpa dengan Yesus. Perhatikan Sakeus. Sakeus begitu bertemu dengan Yesus, dia bersuka cita. Dia berkata, Tuhan, semua punya aku kuberikan. Kalaupun ada yang kuperas, aku akan balikan 4 kali lipat. Lihat, orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, punya ekspresi berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah itu ada dalam diri saudara? Jangan-jangan kita seperti orang Farisi. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita pelayanan, mungkin kita khotbah, tapi kita cuek akan kebenaran. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, ini adalah sikap yang ketiga yang kita temukan pada waktu Natal dulu itu. Dan ternyata itu masih berlaku sampai hari ini. Ya. Lalu sikap yang keempat, yang terakhir adalah sikap Herodes sendiri. Mari buka Matius pasal 2 ayat yang ke-8. Matius pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Begitu dia dapat informasi dari ahli Taurat tentang kedatangan bayi Kristus itu, lalu dia ngomong pada orang Majus, nanti kalau ketemu bayi itu kasih tahu aku ya, supaya nanti aku datang juga nyembah dia. Pertanyaannya, betulkah yang diucapkan Herodes itu? Betulkah Herodes berniat untuk menyembah bayi Yesus itu? So, nanti bisa lihat dalam Matius pasal 2 ayat 15, ayat 16 sampai ayat 18. Di situ terjadi pembunuhan anak-anak. Ternyata apa yang diucapkan oleh Herodes bertentangan dengan hatinya. Itu hanya sekedar jebakan saja. Makanya tidak heran malaikat suruh orang Majus jangan kembali kepada Herodes. Karena malaikat Tuhan dan Tuhan sudah tahu Herodes itu hatinya busuk dan penuh kebencian. Natal bagi Herodes adalah kebencian dan kejahatan. Ya. Karena dia berusaha untuk membunuh bayi Yesus. Ya. Dari 4 ini saudara yang mana? Karena jujur saudara ya, 4 ini mewakili sikap manusia yang mengadakan Natal tiap tahunnya. Ya. Ada yang seperti Maria, komitmen. Ada yang seperti orang Majus, tetap memberikan yang terbaik. Sekalipun dalam sepanjang tahun dia banyak menerima hal-hal yang di luar dugaannya. Di luar apa yang diharapkan. Tapi ada yang seperti orang Farisi, cuek saja. Tapi ada malah seperti Herodes, penuh kebencian dan ingin menghancurkan sesama. Saudara yang mana? Seperti saya katakan di awal, suatu perayaan akan berdampak positif dan menjadi hal luar biasa. Bukanlah karena perayaannya, tapi dari sikap orang yang merayakan perayaan itu sendiri. Saya berdoa dan saya berharap kita punya sikap seperti Maria dan juga orang Majus. Nah, saudara perhatikanlah dari 4 tokoh yang kita bahas tadi. Bagaimana hidup mereka selanjutnya dengan sikap mereka masing-masing itu. Perhatikan Maria. Dia menghadapi Natal, menghadapi kelahiran Kristus dengan komitmen. Lihat, dia menjadi wanita yang dimuliakan sampai hari ini dan menjadi wanita yang diteladani sampai hari ini. Lihat orang Majus. Orang Majus karena dia punya sikap yang seperti itu, dia diselamatkan dari kelicikannya Herodes dan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Lihat orang Farisi, karena sikapnya cuek terhadap kebenaran. Bapak Ibu bisa baca dalam Matius pasal 23. Tuhan katakan apa di sana kepada orang Farisi dan ahli Taurat? Celakalah kamu dan celakalah kamu. Tuhan kecam orang-orang yang seperti itu. Dan perhatikan Herodes yang penuh kebencian. Pelajari sejarahnya saudara. Herodes itu hidupnya berantakan. Rumah tangganya berantakan. Dan salah satu keturunan Herodes meninggal dan mati dengan tragis karena ditampar oleh malaikat. Mari buka di dalam Kisah Rasul 12. Kisah Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23. Kita lihat di sini. Bagaimana nasib salah satu keluarga Herodes, satu keturunan Herodes. Karena mereka punya sikap serba tidak karuan dan membenci daripada kehadiran Kristus. Kisah Rasul 12 ayat 20 sampai ayat 23. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil memujuk Blastus pegawai istana raja ke pihak mereka.
Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Keluarga Herodes satu pun tidak ada yang bagus, saudara. Berantakan, kacau semua. Nah, dari 4 sikap ini, saudara yang mana? Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa berdoa dan berharap kita punya sikap seperti Maria dan orang Majus. Kita memberikan hidup kita, komitmen pada Tuhan, melayani Tuhan. Dan juga seperti orang Majus yang tetap setia memberikan yang terbaik. Sekalipun ada banyak hal yang mungkin kita harapkan kita tidak dapatkan. Tapi yang penting kita bisa nanti di sorga bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada semua berkat yang ada di dunia ini, saudara. Ayat yang terakhir. Mari buka 1 Yohanes 5. Ayat 11 sampai ayat 12. 1 Yohanes 5. Ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Mulai hari ini, ikutlah Tuhan, setialah melayani Tuhan, iring Tuhan tanpa alasan apapun. Sekalipun ada banyak hal yang buruk mungkin kita alami, tapi komitmen di hati kita adalah sekali Yesus tetap Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang mau menjadi manusia, merendahkan dirinya dan menjadi sama seperti kami manusia yang hina ini, supaya kami boleh diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan, lewat 4 tokoh yang tadi sudah dipaparkan, ajar kami untuk meneladani Maria dan orang Majus dalam menghadapi kelahiran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh punya sikap yang benar. Sehingga Natal yang kami rayakan sungguh-sungguh berdampak luar biasa dan mengubah hidup kami. Kalau kami sungguh-sungguh menyikapinya dengan komitmen yang kuat dan tetap memberikan yang terbaik, menyembah Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak hal-hal sepanjang tahun ini yang kami alami di luar dari apa yang kami harapkan. Terima kasih Bapa di sorga. Jauhkan daripada kami sifat-sifat seperti ahli Taurat, apalagi Herodes. Tuhan, jauhkan itu. Terima kasih Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh merasakan hati Kristus, pikiran Kristus di dalamnya. Terima kasih Bapa. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Hamba terbatas Tuhan. Dan hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu, sempurnakan penyampaiannya, meteraikan firman-Mu, dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dapat melakukannya melalui QR Code ataupun dapat transfer di nomor rekening yang tertera di layar. Mari siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami mau melakukannya ini sebab kami sangat mengasihi Engkau. Ajar kami untuk memberi yang terbaik dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, terimalah
Kalau kita bicara soal Christmas gift, tentunya kita tidak bisa menyangkal bahwa pemberian yang terbaik adalah kita menerima Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, yang diutus oleh Allah Bapa untuk kita menerima keselamatan melalui pengorbanan di kayu salib. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa kita berikan? Gift atau pemberian apa? Christmas gift yang bagaimana yang bisa kita berikan kepada orang lain bahkan atau kepada Tuhan. Sehingga hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Setelah para gembala berjumpa dengan Sang Bayi Kudus Yesus Kristus Juru Selamat dunia, mereka pulang dengan penuh sukacita dan mereka siap untuk menyaksikan berita yang besar. Yesus lahir, Yesus Juru Selamat sudah lahir. Bagi Anda, bagi kita semua. Mari kita pulang dengan membawa berkat-berkat jasmani, jiwani, rohani, berkat yang tidak terduga-duga. Dan biarlah hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dimulai dari keluarga kita, tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita. Sehingga mereka boleh melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang kami terima, meteraikan itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, keluarganya, kesehatannya, Tuhan sendiri yang memelihara. Kami bersyukur juga untuk jemaat yang dengan setia Tuhan sedang menyaksikan ibadah online service. Kami berdoa Tuhan supaya mereka juga boleh sungguh diberikan keberanian untuk juga mengikuti ibadah offline. Tuhan yang menutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Biarlah ibadah online ini juga dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang jauh Tuhan. Sehingga kebenaran firman ini boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Boleh menjadi terang bagi kehidupan kami. Boleh menjadi obat yang menyehatkan, menyembuhkan, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau amini setiap berkat-berkat yang Tuhan mau curahkan kepada setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat kedua tangan kita dan mengaminkan setiap kata berkat ini dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria.
Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, biarlah kita boleh menerima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. God bless you. Happy Sunday. Happy Sunday and God bless you all. Kita semua.